aku host. Mohon bantuannya Bu Dayu, mungkin suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, oke. Baiklah, selamat pagi dan selamat bergabung saya ucapkan kepada narasumber dan juga Bapak Ibu yang telah hadir. Sebelumnya, izinkan saya menghaturkan pangastumkara panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada room meeting hari ini. Meskipun kita hanya bertemu lewat ruang maya, namun tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti bincang belajar lintas kabupaten bersama sahabat rumah belajar Provinsi Bali. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Istri Dianika, saya bertugas di SD Negeri 5 Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Dan kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu dan juga akan memandu jalannya bincang belajar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan paparan materi oleh dua narasumber kita dari sahabat rumah belajar Provinsi Bali yang nantinya akan berbagi informasi kepada kita tentang pengembangan kompetensi kecakapan abad 21 di era pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan, menampilkan CV dari narasumber kita. Apa lagi? Gek, suaranya. Suaranya belum masuk, Gek. Oh ya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa tadi meng-unmute mikrofonnya. Saya lanjutkan, ini adalah CV dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Putu Sri Utami Dewi, SPD MPD. Beliau lahir di Denpasar 15 Januari 1989, dan saat ini beliau sedang bertugas di SMP Negeri 3 Denpasar, serta mengampu mata pelajaran IPA. Mungkin Ibu Sri Utami bisa di unmute. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat, Gek Dian. Terima kasih atas waktunya, Gek Dian. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Febria Rusdiani SPD, sahabat rumah belajar Provinsi Bali yang lahir di Kaliasem 16 Februari 1989 dan saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Seririt, Kabupaten Buleleng. Ibu Febria, halo Ibu Febria, apakah sudah bisa masuk? Kita pengen dengar suaranya Ibu nih. Oke, mungkin masih ada connecting ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah narasumber kita yang akan memberikan materi kepada kita semua. Dan Bapak Ibu, perlu saya informasikan, kegiatan bincang belajar kita hari ini itu akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama penyampaian materi dari narasumber, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan bisa mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Dan nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan secara acak dan supaya ada interaksi juga nanti saya akan persilakan salah satu penanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber. Dan juga Bapak Ibu tidak lupa saya menyampaikan untuk link presensi nanti akan dibagikan di pertengahan acara melalui kolom chat yang ada pada layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Putu Utami Dewi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Kepada Ibu Utami,
Silahkan. Oke, selamat pagi, Gek Dian atas waktunya. Salam kenal Bapak Ibu Guru. Tadi sudah disampaikan CV saya. Nama saya Putu Sri Utami Dewi, biasanya dipanggil Bu Utami sama anak-anak. Pada kesempatan ini, kami lintas kabupaten berkolaborasi untuk sama-sama membagikan ilmu yang kami dapatkan di level 1, 2, 3, 4 untuk diimbaskan, untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan maksud kami untuk menggurui, tapi semacam teman belajar. Jadi kalau ada teman belajar itu kita lebih greget. Memang di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial, tapi kalau sudah bertemu langsung dan belajar dengan teman dekat itu rasanya chemistry-nya lain. Dan nangkepnya lebih cepat biasanya, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini izinkan saya dan rekan-rekan untuk berbagi baik portal rumah belajar, kemudian profesi berkelanjutan di Simpatik, dan juga ada produk-produk Pusdatin yang bisa kita manfaatkan selama pembelajaran jarak jauh ini. Dan semua produk itu ada kelebihan dan kekurangannya dan saling menutupi. Sebelumnya kami juga mau informasikan dari mana sih kami mendapatkan informasi tentang pembatik. Kebetulan saya sendiri baru tahunya dari tahun 2019 Bapak Ibu, padahal itu kegiatannya dari tahun 2017. Berarti sekarang adalah tahun keempat. Dan setiap tahunnya itu Pusdatin selalu mengupdate ilmu-ilmu yang diberikan kepada peserta pembatik. Dan di pembatik tahun 2020 ini ada 4 level seperti video tadi. Kami melewati dari level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi. Apabila Bapak Ibu menginginkan modul kami, itu ada 16 modul yang kami pelajari. Itu bisa nanti kami sharekan di blog kami masing-masing dari modul 1, jadi kita bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, ataupun bekal untuk mengikuti pembatik 2021. Jadi kalau mengikuti pembatik itu informasi kekinian tentang pendidikan, pelatihan, dan juga teknologi itu sering diupdate. Jadi jangan capek-capek untuk menambah ilmu karena tugas kita belajar sepanjang hayat Bapak Ibu ya. Jadi saya izin share screen untuk di rumah belajar. Mohon izin, Gek Dian, apa tampak share screen saya? Sudah tampak Ibu Utami, sudah jelas. Oke, terima kasih. Ini adalah portal rumah belajar, Bapak Ibu bisa akses di Google, itu belajar.kemdikbud.go.id. Bisa dilihat di atas, belajar.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Sebelum ke fitur-fitur utama dan fitur-fitur pendukung yang disediakan rumah belajar, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ke profesi berkelanjutan. Nanti dari, mohon maaf saya ulang kembali, nanti kita turun. Nah, turun, ini ada penjelasan portal rumah belajar, dan setiap tahunnya ini meningkat karena tugas kami mensosialisasikan. Nah, sebelum kita ke kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal, di sini ada lihat selengkapnya. Kita klik di sini sebentar. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu guru yang sudah kepegawaiannya statusnya PNS, di sini banyak sekali kesempatan untuk menambah sertifikat berlabelkan kementerian. Nah, kebetulan saya sendiri masih kontrak Bapak Ibu, tapi menambah ilmu itu adalah tujuan utama saya. Sertifikat plusnya saya. Tapi kalau Bapak Ibu kan bisa untuk naik pangkat. Klik yang itu. Nah, nanti akan muncul alamat baru simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, seperti itu. Disinilah macam-macam pelatihan bisa Ibu dapatkan baik di Provinsi Bali maupun di luar Provinsi Bali, bahkan dari pusat sendiri yaitu Kementerian Pendidikan. Seperti ini. Kemarin itu kita Ki Hajar Talk. Misalnya kita cari di sini Bali. Bali, kemudian cari. Saat ini belum tersedia pelatihan di Bali karena waktu minggu lalu sudah diajarkan Ki Hajar Talk. Kita coba mencari yang Banten. Biasanya Banten paling banyak Bapak Ibu.
Nah, seperti ini. Bedah artikel jurnal Teknodik Banten. Kita bisa cari di lintas kabupaten, lintas provinsi, tapi masih di bawah Kementerian Pendidikan. Seperti itu caranya untuk menambah ilmu, menambah teman baru, dan juga menambah sertifikat Bapak Ibu. Nah, di sini ada pembatik 2020. Apa itu pembatik? Itu bukan membuat batik ya Bapak Ibu, tapi pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi komunikasi. Nah, manfaat yang didapatkan, nah kami mengikuti dari level 1, nanti tinggal klik daftar bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk tahun depan dipersiapkan. Itu seru, kita bisa nambah teman. Dan kami tidak merasa berkompetisi di sini, tapi kami merasa kekeluargaannya cukup tinggi dan kami saling merangkul satu sama lain dan kami adalah keluarga besar sahabat Rumah Belajar Bali demi kemajuan pendidikan Provinsi Bali. Ini bonusnya aja. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu mendaftar? Ini ada klik daftar di sini di pojok kanan. Bisa digeser zoom-nya ke bawah atau ke atas. Nih, memilih pekerjaan, kalau Bapak Ibu guru silahkan dipilih guru dan isikan kolom-kolomnya itu. Dan jangan lupa untuk mengingat alamat email dan juga password yang digunakan ya Bapak Ibu. Di sini tinggal diklik aja sesuai dengan permintaan. Kemudian kalau misalnya saya itu sudah masuk, kita coba masuk ya. Nah, kalau di saya seperti ini, nanti ada di pelatihan saya. Di pelatihan saya waktu ini terakhir itu Nangun Satkerti loh ke Bali, diterima sebagai peserta. Di sini Bapak Ibu bisa lihat berapa peserta terdaftar, kemudian kapan pelaksanaannya, link Zoom meetingnya mana, dan oh maaf tidak lulu, itu tidak ada gininya tuh, tidak ada penugasannya. Nah kalau misalnya yang pembatik, ini tinggal masuk kelas, itu ada 30, nanti kalau tahun depan ikut ya, berbagi pengalaman nih. Di sini ada pra pembelajaran. Tinggal diklik-klik saja Bapak Ibu dipelajari. Kalau mau kembali, ini ada tanda kembali ke daftar modul. Ikuti aktivitas, kemudian kalau sudah nanti tinggal dicentang aja. Modulnya yang bermanfaat sekali di Bapak Ibu, karena kita tidak mungkin mendapatkan ini kalau tidak kuliah. Tapi pemerintah memberikannya secara gratis ketika kita mengikuti pelatihan. Nah, ini modulnya. Nanti kami share modul-modulnya. Nah, rasanya untuk simpati itu sudah kami cukupkan. Kita akan kembali ke portal Rumah Belajar. Jadi, salah satu yang disediakan oleh pemerintah itu adalah portal Rumah Belajar. Di sana ada fitur utamanya dan fitur pendukungnya, salah satunya simpati tadi. Nah, fitur utama yang ada di Rumah Belajar itu ada 4, Bapak Ibu. Ada yang ngetren itu sumber belajar dan juga bank soal. Nah, yang jarang digunakan itu laboratorium maya. Tapi sekarang, sejak masa pandemi, kelas maya mulai dilirik learning management systemnya. Dan saya nanti tampilkan kelas maya saya, tapi masih belum rapi, masih uji coba. Di sini kalau Bapak Ibu klik coba sekarang, banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita berikan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu kan sudah menerima kuota gratis dari pemerintah. Itu digunakan untuk kegiatan belajar, salah satunya memanfaatkan sumber belajar. Kalau misalnya Ibu menggunakan Google Classroom, kemudian linknya itu dari YouTube, maka kuota YouTube itu dari kuota pribadi Bapak Ibu, bukan dari kuota pemerintah. Tapi kalau linknya Bapak Ibu itu dari sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar, maka kuota yang digunakan, yang dipotong itu adalah kuota belajar dari pemerintah. Di pemerintah itu sudah menyiapkan banyak sekali fasilitas, kita tinggal menggunakannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada konten. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan link video, ini banyak sekali video, ada kelasnya. Ini sebenarnya tidak usah takut untuk salah klik Bapak Ibu. Silakan trial error aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu takut mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa isi webnya ini. Tinggal klik yang mana, nanti kembali, ulangi lagi. Nah,
Seperti itu. Kemudian kita kembali di bank soal. Anak-anak sekarang kan mainnya smartphone ya, Bapak Ibu, karena pandemi ini. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan latihan soal. Di sini banyak sekali. Misalnya saya ambil IPA ya Bapak Ibu. Mata pelajaran IPA. Di sini Bapak Ibu bisa klik latihan soal. Banyak sekali. Di sini ada durasinya. Kita ambil yang di sini. Misal ini. Ini tinggal diklik aja Bapak Ibu. Berdasarkan tabel besaran turunan satuannya dalam SI, alat ukur, ini diminta besaran turunan, nanti tinggal diklik. Misalnya kita klik ini. Oh, sebentar, saya salah klik. Nah, ingat, jangan takut mencoba. Kita belajar bersama-sama. Ini berarti di tombol nomor itu sudah ada lingkaran hijau. Berarti sudah dijawab. Di sini tinggal dieksplor aja Bapak Ibu. Ya, sekali lagi jangan takut mencoba, jangan takut salah klik. Dan kalau misalnya di sini sayangnya belum ada gini ya, PJOK ya. Ya, belum ada. Mungkin di kelas 1 SD juga bisa dicek di sini. Oh, belum ada juga PJOK ya. Ini yang disediakan dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa untuk bank soal. Bagaimana kalau kita melihat laboratorium maya? Di sini belum lengkap Bapak Ibu laboratorium mayanya karena kontennya juga harus melakukan 5 tahapan seleksi. Jadi belum lengkap sekali. Tapi ada satu produk Pusdatin yang melengkapi portal rumah belajar. Nanti ada di M-Edukasi kalau nggak salah itu. Bagaimana kalau kita mencoba melihat kelas maya? Nah, di kelas maya ini enak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa naruh modul di sana, naruh tugas di sana, kemudian di bagian pengumuman Bapak Ibu bisa menambahkan link Google Meet ataupun link Zoom. Sehingga HP-nya Bapak Ibu tuh tidak panas di WA Group. Di sana ada forum diskusi. Semoga ini berhasil ya kliknya. Kita coba dulu login. Nah, kebetulan untuk mendapatkan akses kelas maya, sekolah Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Baru bisa Bapak Ibu membuat akun. Jadi admin atau operator Dapodik di sekolah dimintakan tolong dengan seizin kepala sekolah membuat learning LMS ini. Jadi kalau sudah punya akun sekolah, gampang. Bapak Ibu tinggal daftar. Ini saya kalau nggak salah ya. Berhasil buka. Oke. Ini kelas saya Bapak Ibu, kita lihat kelas. Masih belum gini ya, belum rapi Bapak Ibu. Di sini ada kolom, ada kelas pengumuman, ada pengumuman ini saya kombinasikan Google Meet sama Google Zoom. Jadi ketika sekolah membuat akun, setelah itu guru, setelah itu siswa buat akun. Nanti setelah siswa buka akun, dia dengan gampang melihat pengumuman. Oh, saya harus masuk pada pukul berapa. Nanti di sini ada settingannya. Kemudian di sini ada materi juga Bapak Ibu. Di kegiatan belajar 1, penugasan pembelahan sel. Kebetulan saya mengajar IPA di kelas 9. Di sini si deskripsi kelas 9 semester 1 bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini si materi sedikit, kemudian ini tugasnya. Kemudian ada ujian akhir Bapak Ibu. Di kegiatan belajar 2. Ini ada materi di sini, kemudian ada, dulu kan namanya LKS ya Bapak Ibu ya, lembar kerja siswa, tapi katanya sekarang harus diganti. Siswinya nanti gimana, nggak dianggap peserta didik gitu. Jadi sekarang lembar kerja peserta didik LKPD, miring diganti jadi peserta didik Bapak Ibu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk portal rumah belajar di sumber belajar, kemudian kelas maya, laboratorium maya, dan bank soal. Selanjutnya, untuk fitur pendukung itu banyak sekali. Yang tadi sudah saya jelaskan adalah yang ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penting sekali bagi Bapak Ibu untuk menambah
merefresh, menambah wawasan supaya kita bisa tahu bagaimana kekinian itu dan kita bisa lebih tahu duluan dari anak-anak. Ini ada Edukim, bagus sekali di sini. Ada peta budaya untuk pelajaran IPS, karya bahasa dan sastra untuk menunjang bahasa Indonesia. Dan astronomi IPA ada wahana jelajah angkasa. Nah, berhubung waktu saya sangat singkat untuk pemaparan ini, silakan Bapak Ibu eksplor di belajar.kemdikbud.go.id. Itu yang bisa saya sampaikan untuk portal rumah belajar. Kita akan beranjak kembali ke produk Pusdatin yang lain, itu adalah TV edukasi Bapak Ibu. Kalau di TVRI kan udah bisa kita akses bersama melalui layar TV. Nah, kalau ini melalui web. TV edukasi ini juga dari Kementerian Pendidikan. Ini tidak memotong kuota Ibu, tapi kuota belajar dari pemerintah yang dipotong. Di sini di atas ada beranda, ada live, ada video on demand, ada Ki Hajar. Nah, Ki Hajar waktu Bali itu sedikit sekali yang ikut ya. Nanti semoga tahun depan kita bisa menambah minat anak-anak untuk lebih mau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, terutama dari kementerian. Ini enak Bapak Ibu, di sini ada video pembelajaran, kemudian ada pendidikan karakter, ada bimbingan UN. Kita coba video pembelajaran. Kita ambil biologi ya. Di sini ada fotosintesis. Jenjang SMA ternyata ini. Nanti kalau dipercepat, nah di sana. Jadi kita tinggal copy linknya saja ke anak-anak, bisa di-download, bisa dibagikan ke siswa juga. Banyak sekali ya fasilitas yang disediakan kementerian, tapi kita sendiri yang belum tahu apa saja sih itu. Nah, untuk itu kami di sini hadir untuk mensosialisasikan dan berbagi apa yang sudah kami dapatkan. Itu yang berdasar produk kementerian itu yang selain rumah belajar ada TV, ada radio, dan ada M-edukasi. Jadi kalau yang TV itu karakteristiknya audiovisual, sekarang kita ke suara edukasi. Radio edukasi. Ibu, Bapak tinggal diklik aja di Google, di pencarian. Nanti kalau sudah ada Kemdikbudnya, itu yang dikliknya Bapak Ibu ya, Government ID-nya. Nah, di sini radio. Yang enak itu nanti di sini audionya mungkin bahasa Inggris ya. Ada podcast-podcastnya di sini. Ini salah Pak. Ini IPA ya. Karena saya ngajar IPA, kita klik IPA dulu. Hemat energi. Mohon maaf Bu Utami, suaranya kurang kedengaran, mungkin volumenya bisa dibesarkan? Oh iya, maaf. Nah, itu yang berdasarkan audio. Selanjutnya kita ke M-edukasi ya Bapak Ibu. Tapi M-edukasi ini sebaiknya menggunakan handphone karena itu ada aplikasi yang harus di-download supaya kita bisa memanfaatkannya. Ini banyak sekali bantuan. Ini sebenarnya saya sendiri belum eksplor banyak tentang M-edukasi ini. Tapi kontennya di sini lebih lengkap juga. Nih, ada pesawat sederhana, ada pengamatan sel, pemuaian panjang, lingkaran. Tapi saya belum download ini aplikasinya. Sementara kita berbagi dulu apa sih yang sudah disediakan kontennya. Banyak di kontennya. Ada uji golongan darah, lingkaran, besaran sudut. Itu silahkan dieksplor, dicoba-coba di M-edukasi. Jadi, terakhir saya akan berbagi tentang guru berbagi Kemdikbud. Tadi pelatihan tentang simpati itu. Jadi kalau Bapak Ibu lupa apa saja alamat webnya,
nanti silakan ditulis saja di notebook secara manual, nggak apa-apa. Kalau ikut pelatihan di Simpati, sumber belajar di rumah belajar.kemdikbud, guru berbagi di sini. Banyak sekali kegiatan dari kementerian, dari guru berbagi, guru penggerak, kemudian pembatik, guru belajar yang terakhir. Di sini kalau sudah memiliki nomor UKG, tidak usah daftar Bapak Ibu. Tapi kalau tinggal masuk saja. Maaf saya salah klik nih. Tinggal masuk dengan nomor UKG Bapak Ibu dan passwordnya. Sepertinya koneksi. Oh, belum. Nanti tinggal masuk saja. Di sini ada berbagai macam RPP yang Bapak Ibu perlukan. Tapi tidak hanya mengunduh ya Bapak Ibu juga harus berbagi. Kalau Bapak Ibu punya artikel atau RPP, silahkan dibagikan di guru berbagi kementerian ini. Dan untuk syarat mengunggah RPP itu sudah ada di sini ketentuannya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya bagaimana kita berbagi dengan guru di seluruh Indonesia. Oke. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dirangkum dulu sedikit. Share screen. Tampak ya, Gek Dian? Ya, sudah. Oke. Tampak, Gek? Sudah, Bu. Oke. Kalau Bapak Ibu berkenan, itu media sosial saya, silahkan diikuti atau apa ya namanya ya, dikonfirmasi untuk jadi teman, di subscribe gitu. Tapi kalau untuk blog saya sendiri masih belum mengupdate aktivitas saya di blog, saya lebih ke Instagram Bapak Ibu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ke email. Itu. Selanjutnya, saya ini, nah ingat ya mohon maaf salah ngomong saya. Niki Bapak Ibu, kalau karakteristiknya beda-beda setiap setiap produk yang diberikan oleh pemerintah. Dari TV edukasi itu karakteristiknya video, kalau suara edukasi itu audio, edukasi itu ke aplikasi. Ini laman itu bahasa Indonesia dari web. Mungkin sekian Gek Dian yang bisa saya sampaikan untuk berbagi hari ini. Kurang lebihnya apabila tutur kata saya ada yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Semoga kita bisa berlanjut ke depannya untuk berkolaborasi dan berbagi bersama demi kemajuan pendidikan. Terima kasih Kak Dian. Ya, terima kasih Ibu Utami atas penyampaian materinya yang luar biasa tadi tentang fitur-fitur rumah belajar dan juga produk-produk dari Pusdatin. Jadi sebenarnya kita sebagai guru sudah sangat dimudahkan dengan adanya portal rumah belajar ini ya Bu Utami ya. Betul sekali Kak Dian. Jadi Fasilitasnya lengkap. Iya, jadi kalau misalkan kita tidak sempat untuk membuat konten pembelajaran atau misalkan media pembelajaran, itu bisa memanfaatkan fitur sumber belajar dari rumah belajar. Wah, luar biasa sekali rumah belajar ini sangat membantu kita sebagai seorang guru. Baiklah Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Dan untuk selanjutnya, kita akan lanjutkan ke sesi penyampaian materi yang kedua dari narasumber kita, Ibu Febria Rusdiani, SPD, tentang pengembangan kompetensi kecakapan abad 21 melalui e-learning. Kepada Ibu Febria, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Febria. Mohon maaf, Ibu Febria, suaranya mungkin kurang terdengar. Sudah? Bagaimana, Dayu? Sudah terdengar? Oke, saya ulang ya. Selamat datang. Sudah terdengar, Dayu? Halo, Ibu Febria. Dayu, sudah terdengar? Dian? Ya, Dian? Suaranya masih terdengar kurang jelas di saya, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Coba saya. Gimana?
Sudah Iya, kedengeran iya, kah? sudah. Sudah? Sudah. Silakan Bu Febrian. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya hendak berterima kasih pada Bapak Ibu Guru, rekan-rekan saya sekalian yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir pada virtual meeting berbagi kami pada kesempatan kali ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan, nama saya Febria Rusdiani. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Seririt mata pelajaran Bahasa Inggris. Tapi di sini tentu saja saya akan berbagi untuk mata pelajaran yang umum ya, yang bisa masuk kepada mata pelajaran apapun, inovasi pembelajarannya. Izinkan saya share screen biar bisa menghemat waktu. Sebelumnya silakan, saya Bu. mau menyampaikan juga, di sini saya tidak mengajari ya, kita sama-sama berbagi. Jadi kalau ada yang kurang dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Bagaimana? Oke, Masih apa sudah proses. kelihatan? Oke, sudah terlihat. Sudah ya. Oke, jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pengembangan kompetensi kecakapan abad 21 melalui e-learning. Nah, di sini saya akan mengawali dengan penyampaian 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Mungkin sudah ada yang mengetahui atau familiar, mungkin sudah pernah mendengar istilah-istilah berikut ini, yaitu ada learning to know, learning to do, dan learning to be, serta learning to live together. Nah, apakah keempat pilar tersebut? Baik, di sini bisa saya sampaikan learning to know itu adalah belajar untuk mengetahui atau memperoleh cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian kita mempunyai learning to do, di mana di sini adalah tentang belajar melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengalaman langsung. Kemudian ada learning to be. Ini adalah tentang belajar untuk menjadi sesuatu. Ingin menjadi apa misalnya nanti, atau mengembangkan diri. Pada learning to be ini biasanya di sana diselipkan kalau dalam pembelajaran sejenis pembelajaran simulasi. Jadi siswa itu diarahkan untuk misalnya menjadi berperan atau role play sebagai sesuatu atau seseorang. Misalnya kalau di SMK pada jurusan perhotelan misalnya, mereka bisa berperan sebagai resepsionis dan lain sebagainya. Kemudian pada learning to live together, tentu saja karena kita makhluk sosial, jadi di sini adalah bagaimana kita belajar untuk hidup bersama ataupun bermasyarakat. Nah, jadi itu adalah 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Kemudian, keempat pilar tersebut nantinya akan diintegrasikan untuk mencapai kompetensi kecakapan abad 21. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, dari keempat pilar itu tentunya akan memiliki hubungan yang erat dengan kompetensi kecakapan abad 21, sehingga akan tercipta pembelajaran abad 21 nantinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kompetensi kecakapan abad 21. Apa sajakah itu? Jadi seperti, mungkin mirip ya, seperti yang tadi, di UNESCO punya 4, dan kita juga punya 4 kecakapan abad 21 yang harus bisa dipenuhi oleh siswa. Yang pertama yaitu kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi di sini mungkin nanti siswa dalam pembelajarannya diberikan suatu permasalahan sehingga siswa bisa mengonsepkan ide-ide yang dimiliki untuk mencari menganalisis masalah tersebut, kemudian mencari solusinya. Jadi di sana adalah kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Atau yang lagi ngetren saat ini adalah istilahnya HOTS ya, higher order thinking skill, seperti itu. Kemudian ada kecakapan berkreasi dan berinovasi.
Di sini sangat jelas bahwa siswa itu nantinya dituntut untuk bisa memiliki ide-ide yang kreatif dan juga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi bukan cuma siswa di sini yang bisa untuk memperoleh kecakapan abad 21. Tapi dalam pembelajaran itu tentu saja bukan hanya siswa, guru juga akan bisa memperoleh kecakapan abad 21 ini seiring dengan upayanya dalam menciptakan pembelajaran untuk memperoleh kecakapan abad 21 tersebut. Nah, kemudian ada kecakapan berkomunikasi. Di sini juga sangat jelas bagaimana kita berkomunikasi, baik itu guru maupun siswa, berkomunikasi dengan orang lain, tentang tata bahasa, tentang struktur mungkin kalimat seperti itu, dan kesopanan dan norma-norma lainnya yang mungkin akan mencakup dalam kecakapan berkomunikasi ini. Jadi bukan cuma pandai berbicara, tapi juga mengetahui kapan harus berbicara, terus kemudian mengetahui tentang tata cara berbicara kepada siapa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah seperti yang sedang kami lakukan, kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kegiatan untuk bisa saling bekerja sama antara individu satu dengan individu lain. Jadi inilah yang nantinya diharapkan bisa diperoleh pada pembelajaran abad 21, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa mengembangkan kecakapan abad 21 di era pandemi seperti saat ini? Tentu saja jawabannya adalah melalui e-learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan IT atau teknologi di dalamnya untuk memperoleh pembelajaran abad 21. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir, memangnya bisa ya memperoleh kecakapan abad 21 hanya dengan e-learning? Jawabannya bisa, Bapak Ibu, asalkan ada usaha. Sekecil apapun usaha dan hasil tersebut, nantinya tetap saja kita akan bisa mengembangkan kecakapan-kecakapan, tujuan-tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian kenapa harus e-learning? Mengingat saat ini adalah saat masa-masa pandemi yang benar-benar tidak bisa kita duga datangnya, yang tidak bisa kita hentikan juga, bukan tidak bisa, yang saat ini masih belum bisa kita hentikan ya pandemi ini. Jadi untuk itulah dilakukan e-learning dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah unlimited. Jadi saat kita belajar e-learning, tentu saja di saat pembelajaran tersebut tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Mungkin ini akan mirip dengan efisiensi, efektif dan efisien, baik pada ruang dan waktu dari belajar. Bisa belajar di mana saja dan juga kapan saja. Jadi itu yang dimaksud dengan unlimited dan efisiensi. Kemudian pembelajaran ini tentunya mengarah kepada student-centered learning. Di sini juga akan meningkatkan kompetensi siswa untuk mandiri, pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Jadi bukan lagi pembelajaran yang berorientasi pada guru, di mana guru saja yang menjadi sumber belajar. Di sini saat ini sudah mengena pada pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Siswa harus lebih aktif dalam menggali ilmu, memecahkan masalah, dan dalam pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah tentang aksesibilitas, di mana menggunakan e-learning, di sini kita bisa diberikan kemudahan dan keluasan akses jaringan. Ini kelebihan-kelebihan dari e-learning. Memang dalam e-learning tentu saja tidak cuma ada kelebihan, selalu juga ada sisi yang lainnya, yaitu kekurangan. Jadi Bapak Ibu sendiri juga pasti sudah mengalami sendiri ya bagaimana tentang kekurangan-kekurangan dari e-learning tersebut. Namun daripada itu di era pandemi saat ini tetap saja kita dituntut untuk bisa menguasai IT untuk melaksanakan pembelajaran e-learning ini agar pendidikan masih tetap bisa disampaikan kepada siswa. Nah, kemudian di sini
saya mengintegrasikan pembelajaran e-learning saya dengan menggunakan kelas maya atau kelas digital. Ini sama. Sebelumnya adalah pada portal rumah belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Sebelumnya kita memiliki untuk di Bali, kelas mayanya adalah namanya kelas maya jejak Bali dengan tampilan seperti ini. Kemudian saat ini mungkin sudah diglobalkan menjadi tampilan seperti ini. Namun tetap untuk daerah Bali, nama dari kelas maya pada portal rumah belajar yaitu kelas maya jejak Bali. Nah, kelas digital ini bisa diakses melalui baik langsung ke portal rumah belajar atau lebih spesifik dengan menuju ke kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, jadi itu mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan tentang kelas maya ya yang saya lakukan. Tunggu sebentar, saya akan men-share tentang kelas maya yang saya buat, jadi yang saya manfaatkan. Hilang kemana ya? Baik, sebelum itu saya lanjutkan aja dulu. Sebentar akan saya share. Jadi kemudian kita lanjutkan pada metode atau model pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bisa mengintegrasikan kelas maya dan juga mungkin Bapak Ibu punya metode atau pembelajaran lain. Nah, di sini disampaikan bahwa dalam pembelajaran abad 21 ada beberapa metode atau model pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah resources based learning. Nah, pada resources based learning ini, resource, jadi siswa disediakan berbagai macam referensi baik dalam bentuk buku atau mungkin bisa diakses pada portal rumah belajar di sumber belajar, berbagai macam referensi yang bisa siswa lakukan, yang bisa siswa temukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu adalah resources based learning. Kemudian ada problem based learning. Di sini cukup jelas problem ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajaran ini kita memberikan suatu masalah pada siswa untuk dapat dianalisis, kemudian dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Misal contohnya kita hendak memberikan masalah tentang sampah plastik. Nah, jadi di situ misalnya siswa diminta untuk menganalisis masalah-masalah, kemudian mempersempit masalah tersebut, kemudian mencari solusi dari masalah yang sudah fokus masalah yang sudah mereka lakukan analisisnya. Kemudian ada simulation based learning. Simulation based learning ini adalah pembelajaran berbasis simulasi, di mana di sana siswa diminta untuk mengalami suatu peristiwa atau sejenis role play atau seperti itu, simulasi yang bisa membuat siswa seperti mengalami pengalaman yang nyata atau mendekati nyata pada pembelajaran. Misalnya pada pada pembelajaran tentang gempa, siswa diberikan simulasi bagaimana caranya untuk bisa mengambil langkah-langkah awal saat terjadi gempa seperti itu. Karena kita sendiri tahu bahwa negara kita adalah negara yang rawan dengan bencana alam seperti gempa. Kemudian ada collaborative based learning. Kembali lagi tentang kolaborasi. Jadi bagaimana siswa bisa bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Jadi seperti ini, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing anggota dalam kelompok diberikan tugas yang berbeda. Misal seperti kami saat ini, kami ada 4 orang, masing-masing siswa, masing-masing dari kami untuk kegiatan bincang belajar ini, ya misalnya tugasnya adalah membuat absen, kemudian ada yang membuat virtual room seperti itu, dan juga ada yang misalnya membuat flyer seperti itu. Jadi kami
membagi-bagi tugas kami, namun untuk mencapai satu tujuan, yaitu terlaksananya kegiatan bincang belajar pada hari ini. Jadi seperti itu collaborative based learning. Nah, itu adalah untuk metode pembelajaran yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan sambil misalnya diadaptasi dengan metode-metode lain juga pasti sangat bisa. Kemudian ada model pembelajaran yang sering saat ini ya kita dengar, yaitu ada blended learning. Mungkin kalau ibu-ibu ini bisa lebih familiar ya, atau lebih umum buat ibu-ibu karena mirip-mirip blender ya ibu-ibu. Blender itu untuk memadukan. Jadi di sini blended learning ini adalah memadukan pembelajaran online dan juga tatap muka. Di sini seperti ini. Kita melaksanakan kelas tatap muka, namun di dalamnya kita menggunakan juga IT untuk pelaksanaan kelas online. Misalnya kita mempertontonkan YouTube atau penggunaan IT lainnya pada blended learning ini. Kemudian kita Mbak Febri, mohon maaf, share screen-nya belum tampak Mbak Febri. Belum ya? Belum. Ya. Bentar. Siap. Yeah. Sudah dari tadi ada Yu. Ya, saya ngomong sendiri ya dari tadi. Maafkan. Maafkan ya Bapak Ibu, saya mengoceh sendiri karena keasikan. Oke. Mumpung terlihat, jadi saya perlihatkan dulu misalnya ini pada kelas maya saya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, kita bisa berbagi modul, ya, seperti yang sudah tadi juga dijelaskan oleh Ibu Ami sangat jelas, Ibu Utami maksud saya. Kita bisa men-share modul di sini pada kegiatan belajar, kemudian bisa kita integrasikan dengan media pembelajaran lain. Misalnya saya menggunakan ini adalah multimedia pembelajaran interaktif, ataupun bisa kita sharekan dengan integrasikan dengan YouTube ataupun pembelajaran media lain seperti Padlet dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi setelah saya mengoceh cukup lama sendirian. Ya. Sudah kelihatan Dayu? Kelihatan Mbak. Di manakah ini? Ya, kita zoom sedikit. Nah, yang tadi. Nah, ini yang tadi tentang pembelajaran menggunakan e-learning dan juga mengapa e-learning tersebut diperlukan. Nah, ini tentang kelas maya tadi, dan ini dia yang sudah saya sampaikan sebelumnya dengan mengoceh sendiri tanpa memperlihatkan screen. Ya, saya ulang kembali beberapa metode pembelajaran, yaitu resources based learning, kemudian problem based learning, simulation based learning, dan collaborative based learning. Dan yang sampai tadi saya sudah menjelaskan tentang blended learning, yaitu pembelajaran yang mix atau jadi satu antara pembelajaran online dan juga tatap muka. Kemudian kita menuju ke flip classroom. Mungkin beberapa atau hampir semua Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa flip classroom ini adalah kebalikan dari pembelajaran yang biasa kita lakukan, yaitu pembelajaran tradisional. Tradisional learning itu seperti biasa ya, kita juga bahkan saya pun masih juga menerapkannya. Kita ngoceh di kelas, kita kasih materi, kita menjadi sumber materi di kelas, kemudian kasih tugas anak-anak dikerjakan di rumah. Tapi pada flip classroom ini kebalikannya. Kita sudah memberikan materi misalnya pada siswa mungkin bisa memanfaatkan kelas maya, kemudian materi tersebut agar dipelajari siswa. Untuk diskusi dan penugasan nanti bisa dilakukan pada pembelajaran tatap muka. Itulah flip classroom. Kebalikan daripada pembelajaran tradisional di sekolah, yaitu belajar dulu di sekolah, materi semua diberikan di sekolah, kemudian tugas dikerjakan di rumah. Itu adalah kebalikannya. Kemudian kita memiliki project based learning.
di sini adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi proyek di sini mungkin dalam beberapa pikiran Bapak Ibu adalah proyek, wow, proyek bangunankah? Pas seperti itu. Jadi proyek di sini bukan cuma tentang proyek bangunan atau proyek besar, tapi tentang kegiatan atau tugas-tugas yang bisa kita tugaskan pada siswa. Misalnya proyeknya adalah membuat suatu teks prosedur misalnya bagi siswa atau membuat prakarya bagi siswa. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan model pembelajaran project based learning yang bisa dikolaborasikan juga dengan model pembelajaran yang lain. Nah, kemudian ada game based learning. Di sini adalah pembelajaran yang berbasis game. Maksudnya di sini selain pembelajaran kita bisa memanfaatkan suatu game tertentu untuk membuat pembelajaran tersebut lebih menyenangkan mungkin ya, biar tidak. Mohon maaf Bu Febri, ya, mikrofonnya tolong di unmute dulu supaya kami bisa mendengarkan. Sudah kedengaran? Ya. Ya. Oke, kembali lagi sebelumnya. Yang tadi sudah kedengaran ya, yang game based learning itu? Siap, sudah. Silakan dilanjutkan, Bu. Dilanjutkan sedikit tentang discovery inquiry. Ini juga merupakan model pembelajaran yang sering kita jumpai, di mana siswa di sini adalah pembelajaran yang menekankan pada menitikberatkan pada higher thoughts-nya siswa, higher thinking skill ya. Siswa itu diminta untuk berpikir kritis dan juga menganalisis suatu permasalahan yang diberikan. Yang terakhir adalah ini self-organized learning environment. Jadi di sini menitik beratkan pada pembelajaran mandiri siswa yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan misalnya perangkat pintar, misalnya seperti handphone ataupun laptop dan lain sebagainya yang terkoneksi internet. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang media yang berintegrasikan IT yang saya gunakan. Jadi selain saya, Bapak Ibu juga pasti saat ini bahkan bisa lebih berinovasi dari saya dalam menerapkan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau saya di sini ingin berbagi beberapa yang sudah saya gunakan seperti YouTube, kemudian pada sosial media seperti IG, Facebook, ataupun Twitter. Untuk di Instagram, tentu saja Bapak Ibu bisa membagikan materi pembelajaran dengan bentuk yang lebih menarik, misalnya dengan membuat karusel Instagram ya. Itu sangat mudah dibuat, seperti membuat presentasi pada PowerPoint, tapi sangat menarik dengan aplikasi-aplikasi yang juga cukup banyak tersedia yang bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa juga men-share materi pada blog. Dan kemudian misalnya Bapak Ibu jika berniat membuat pembelajaran dengan game based learning, bisa memanfaatkan salah satu ini. Saya beberapa kali sudah memanfaatkan kuis online ini, misalnya dengan Kahoot dan Quizizz. Untuk Quizlet saya masih sedang dalam tahap mempelajari. Kemudian saya juga memanfaatkan Padlet di sini. Pada Padlet ini juga sangat mudah. Bapak Ibu cuma tinggal mendaftar, kemudian di situ membuat atau merancang ruangan Padlet Bapak Ibu sendiri. Di situ nanti siswa bisa menyetorkan tugas baik dalam bentuk foto maupun dokumen di sana. Jadi nanti tidak akan lagi misalnya dokumen tersebut, tugas tersebut menumpuk di WA Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga menggunakan multimedia interaktif dengan bantuan yaitu pemanfaatan PowerPoint yang dengan bantuan iSpringShoot misalnya atau Articulate Storyline, seperti itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang integrasi pembelajaran yang saya lakukan untuk membangun kecakapan abad 21. Yang tentunya saya juga memanfaatkan salah satu fitur utama rumah belajar seperti yang saya tunjukkan tadi, yaitu kelas maya yang diintegrasikan dengan media-media pembelajaran lain. Kemudian di sini Bapak Ibu mungkin bisa melihat
bahwa rumah belajar tersebut memiliki beberapa sosial media dan juga portal yang bisa diakses, yaitu belajar.kemdikbud.go.id ataupun pada YouTube dan Facebook dengan nama Rumah Belajar Kemdikbud. Sementara pada Instagram bisa diakses info-info tentang rumah belajar pada belajar.kemdikbud. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sharing materi dari saya. Mari kita sama-sama belajar mewujudkan Merdeka Belajar dengan portal Rumah Belajar. Oh ya, jadi mungkin materi saya sudah cukup sampai di situ. Saya akan memperlihatkan tentang media ya, media pembelajaran yang saya gunakan, misalnya Padlet. Saya mungkin perlihatkan ini dulu. Bapak Ibu bisa melihat. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Febria, mohon izin untuk menyampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Saya masih menunggu. Ya, silakan Ibu Febri, bisa dilanjutkan kembali. Sudah kelihatan ya, Ge? Siap, sudah terlihat. Nah, jadi ini misalnya contoh dari karusel Instagram yang saya bisa manfaatkan ya, menggunakan aplikasi online Canva. Di sini ada berbagai macam desain yang bisa kita gunakan. Nah, jadi seperti ini. Kita tidak perlu memposting hal-hal yang sangat detail pada Instagram tersebut, tapi misalnya tentang materi pembelajaran kita, tapi misalnya hal-hal yang bisa membuat siswa untuk tertarik, mungkin dengan template yang digunakan, karena biasanya siswa akan tertarik untuk melihat hal-hal yang berbau visual ya, dan juga audio visual tentu saja. Ada banyak template di Canva ini. Kemudian saya juga punya mungkin saya mau perlihatkan Padlet saya. Padlet yang sudah saya, satu lagi media pembelajaran. Kalau YouTube mungkin semua juga sudah bisa membuat sendiri. Konten YouTube saya juga masih belum terlalu banyak karena saya masih pemula. Jadi saya akan men-share tentang Padlet. Apa sudah kelihatan di sana? Masih proses. Ya, sudah. Ya, jadi ini sudah terlihat. Padlet yang saya buat, kita bisa mendesain sendiri, baik header ataupun caption yang bisa kita masukkan. Kemudian bagaimana backgroundnya kita bisa mendesain sendiri. Jadi ini adalah tugas anak-anak yang sudah diberikan. Nah, di sini kalau misalnya siswa hendak menyetorkan tugas, tinggal mengklik tanda tambah di sini. Jadi ini juga cukup mudah karena siswa tidak perlu login email lagi. Tinggal menulis misalnya di sini ataupun melampirkan dokumen, link ataupun foto yang bisa digunakan. Jadi itu salah satu media pembelajaran yang saya manfaatkan. Nah, jadi demikian sharing saya tentang pengembangan kompetensi kecakapan ABA 21. Saya berharap dengan media-media yang saya manfaatkan tersebut, siswa-siswi saya bisa meningkatkan keterampilan mereka untuk menuju pada siswa-siswi yang memiliki kecakapan ABA 21. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu biar tidak bosan, bagaimana kalau kita bermain kuis? Bapak Ibu mungkin sudah pernah mencoba Kahoot ya? Di sini kebetulan saya sudah menyediakan merchandise yang ala kadarnya. Mungkin Bapak Ibu kami menyediakannya. Saya share screen dulu. Bapak Ibu silakan pergi ke, saya akan mengetik di room chat alamat dari Kahoot tersebut. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kuis ini, siapa tahu Bapak Ibu nanti mendapatkan
hadiah menarik ya, walaupun jangan dilihat nilainya ya Bapak Ibu, kita bersama berbagi. Ya begitu. Sebentar saya share screen. Saya akan kasih tahu, apa sudah kelihatan? Masih proses, Mbak. Ya. Ya, udah kelihatan. Nah, jadi Bapak Ibu di link chat, room chat sudah sudah saya tuliskan alamat yang Bapak Ibu bisa ketik di HP, yaitu kahoot.it. KAHOOT.IT ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan game pin. Jadi masukkan gamenya. Jadi sebelum saya kasih game pin, Bapak Ibu perhatikan dulu. Pada Kahoot itu jawabannya bukanlah, di sana saya soalnya rancang 10 soal pilihan ganda, tapi tidak akan terlihat apakah itu A, B, atau C. Yang terlihat adalah tombol, bukan tombol sih, icon ya, icon seperti ini. Misalnya yang persegi berwarna merah, ataupun lingkaran kuning, yang hijau, ataupun biru. Bapak Ibu nanti perhatikan soalnya, karena saya akan memberikan soal secara online. Jadi selain Bapak Ibu fokus pada HP Bapak Ibu, fokuslah juga pada layar saat ini. Bapak Ibu tinggal memilih jawaban berdasarkan warna saja ya. Ya, baik, saya akan set dulu pembelajarannya ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Ya, saya akan silakan tunggu Bapak Ibu masukkan game pin ya. Sebentar, setelah masukkan game pin, Bapak Ibu akan, ya, silakan Bapak Ibu, game pinnya adalah 9788 987. Saya akan ketikkan juga di bisa di-share Bu Febri ininya untuk pinnya yang harus dimasukkan oleh Bapak Ibu guru kita. Ada di room chat ya Bapak Ibu. Oh ya, sudah ada di kolom chat, jadi Bapak Ibu silakan dilihat untuk pin kode permainan Kahoot-nya. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Ada yang bisa lihat room chat, game pinnya adalah ini 9788 987. Kita lihat bahwa ada satu orang yang mengikuti game ini. Wow, kita kedatangan tamu dari luar negeri sepertinya ya. Ada nama Stefan di sini. Wah, luar biasa. Ya, baik. Wah, halo Ai, halo Sabda. Oh, pengantin baru. Kita menunggu, mungkin pesertanya berapa ya Dayu hari ini? Pesertanya 55, Mbak. Ya, mungkin ya. Kalau bisa Bapak Ibu ikut semua 50 peserta mungkin ya. Kita tunggu sebentar. Ya, siap. Saya agak-agak penasaran dengan pengantin baru. Nanti bisa. Wow. Kita tunggu setengahnya aja kali ya Mbak ya. Mungkin 25. 13 orang. Ya, mungkin sambil Bapak Ibu latihan jari-jarinya mungkin. Jangan lupa bahwa jawabannya adalah icon atau gambar-gambar dengan tanda merah, segitiga merah, kemudian lingkaran kuning, kemudian ada yang biru dan juga hijau. Jadi itu adalah ABC-nya ya, objektifnya.
3, 2, 1. Mulai. Ya, silakan Bapak Ibu, kita menuju pada dipersiapkan jarinya. Soal pertama, rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang dikembangkan oleh, mungkin Bapak Ibu tahu, bisa dilihat juga pada gambar, tapi saya sediakan gambarnya. Benar ya, sudah ada 11 orang yang menjawab benar. Jadi merupakan portal pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud, Pusat Data, Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa dilihat, wow, ini adalah untuk sementara ya, perolehan sementara. Kang Stephen, selamat Kang Stephen, silakan dikejar. Next, pertanyaan kedua. Yang bukan merupakan fitur utama rumah belajar adalah budaya. Kelas digital adalah kelas maya ya Bapak Ibu, itu merupakan fitur utama rumah belajar. Termasuk juga bank soal dan lab maya. Kita lihat perolehannya. Siapakah yang memimpin? Iya, baik. Ini Bapak atau Ibu Widi ya. Selamat Bapak atau Ibu. Kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Fitur rumah belajar yang menyediakan materi ajar bagi siswa dan guru itu fitur yang fitur apa ya namanya Bapak Ibu? Fitur yang menyediakan materi ajar bagi siswa dan guru. Mungkin bisa diperhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu salah menjawab. Jadi di sini menyediakan seperti tadi video, bukan cuma buku tapi juga video, misalnya media pembelajaran dan yang lain-lain untuk bisa diakses sebagai materi ajar. Kita lihat. Oke, sudah masih ya, ada Bapak Saka ya atau Ibu Saka. Ayo Sabda. Kita ke pertanyaan berikutnya. Fitur pendukung rumah belajar yang mana ya? Fitur pendukung. Kalau radio edukasi dan pena rumah belajar itu adalah media yang disediakan pada rumah belajar, media pendukung. Wah, Bapak Dwi Suputra Jaya, selamat Bapak, silakan dikejar. Kemudian pertanyaan berikutnya, alamat portal rumah belajar, hati-hati ya keliru Bapak Ibu. Kemdikbud.go.id. Komang. Maaf, ini Komang teman saya atau mungkin Bapak atau Ibu Komang yang lain ya, maaf saya.
learning to live alone. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, masih Bapak Dwi. Kita lanjutkan. Pertanyaan ketujuh. Nah, ini juga sudah saya sampaikan. Salah satu kecakapan abad 21 yang perlu dikembangkan. Yang manakah kira-kira Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, tapi berkolaborasi. Mungkin Anda juga yang menjawab berpikir keras. Wah, lagi berpikir keras ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Pembelajaran abad 21 dapat menerapkan inovasi pembelajaran berikut. Mana kira-kira yang sudah saya pembelajaran. Kita lanjutkan lagi. Apakah Kang Stephen akan... Oh, belum ya Kang? Soal ke-9. Media IT yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Integrasi IT. Wah, Bapak Saka ini hebat ya, dari tadi di atas terus. Dan yang terakhir pertanyaannya, yang bukan merupakan narasumber pada bincang belajar hari ini. Narasumber ya Bapak Ibu. Menyiapkan dua jawaban. Ibu Dayu adalah host dan Bu Dianika adalah moderatornya ya. Jadi itu kita lihat siapakah yang ada di podium. Juara ketiga, Komang. Hore, selamat Bapak. Bapak Saka. Dan yang juara pertama. Demikian game Kahoot yang bisa saya berikan. Untuk Bapak Ibu yang namanya tertera di podium sebagai juara, dimohonkan untuk mengirimkan pada kami nomor handphone yang bisa kami kirimi pulsa ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah penyampaian materi saya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Febri. Tadi game Kahoot-nya luar biasa sekali, keren sekali. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi penyampaian materi tentang e-learning dari Ibu Febri dan juga tadi game Kahoot-nya. Seru sekali ya Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat juga untuk ketiga pemenang. Silahkan nanti menghubungi kami, salah satu dari kami untuk menyampaikan nomor teleponnya yang bisa dikirimkan pulsa. Ya Bapak Ibu. Bu Febri, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Nah, di sini ada dari Ibu Ketut Widiasih. Nah, kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber. Mungkin untuk Ibu Ketut Widiasih bisa bergabung dengan kami. Untuk Bu Dayu bisa di atas.
Ada Ibu Ketut Widiasih. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu link presensi nanti akan disampaikan lewat kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi link presensi karena itu akan menjadi data kami untuk penyerahan sertifikat nantinya ya Bapak Ibu. Oh, Ibu Ketutnya sedang ada monef katanya. Baiklah kalau begitu saya saja yang menyampaikan pertanyaannya. Jadi Ibu Ketut ini mengalami kendala nih Bu Febri sama Bu Utami. Kendalanya adalah banyak siswa yang tidak memiliki Android. Jadi ini anak SD, jadi masih banyak yang belum punya Android dan juga orang tuanya juga ada yang mungkin kurang mampu untuk menggunakan Android. Lalu bagaimana solusinya supaya pembelajaran jarak jauh itu bisa tetap terlaksana seperti itu. Jadi kalau pakai portal kan sudah pasti tidak bisa. Lalu bagaimana solusinya? Silahkan mungkin dari Bu Utami terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Dian atas kesempatannya. Salam kenal untuk Ibu Niketut Widiasih. Benar sekali ya Bu ya, sebenarnya kita pengen memanfaatkan fasilitas yang diberikan, tapi keterbatasan sarana yang dimiliki baik dari SDM siswa maupun dari sarana prasarana sekolah. Jadi mungkin di sana tidak bisa memanfaatkan portal rumah belajar. Tapi kalau misalnya bisa sharing, kalau misalnya siswanya jumlahnya sedikit, itu sepertinya masih diperkenankan untuk ke sekolah, hanya saja dibatasi jumlahnya. Jadi sekolah silakan untuk swadaya menyiapkan layar proyektor mungkin, jadi kita bisa belajar bersama. Tapi kalau misalnya benar-benar zona merah sekali dan orang tua tidak mengizinkan, terpaksa mungkin seperti ipar saya itu di Bangli, dia door to door jadinya. Jadi memang kendala ini semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa memanfaatkan fasilitas sekolah, fasilitas pemerintah di sekolah. Jadi mohon jika ada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah di sini, alangkah baiknya kalau LCD proyektor itu disiapkan di kelas. Paling nanti giliran dalam seminggu kelas 1-nya, kelas 2-nya, minggu depannya kelas 3-nya. Jadi paling tidak mereka tahu, oh ini yang namanya rumah belajar. Oh seperti ini ya teknologi yang disediakan pemerintah. Seperti itu misalnya. Mungkin itu ya solusi dari saya. Mbak Febri tolong ditambahkan Mbak. Ya, silakan Mbak Febria. Ya, terima kasih Utami. Jadi sama seperti Utami, jadi bukan cuma di sekolah Bapak Ibu saja, di sekolah kami juga mengalami kendala yang sangat mendasar seperti itu ya, yaitu tidak tersedianya koneksi jaringan dan juga bahkan ada siswa yang tidak memiliki gadget. Jadi dia datang ke sekolah untuk belajar secara luring ya, luar jaringan. Nah, di sekolah, bagi sekolah yang memiliki fasilitas IT yang cukup memadai, tentu saja seperti yang disampaikan Ibu Utami, bisa memanfaatkan misalnya LCD, kemudian dari pihak sekolah yang menyediakan sumber belajar, misalnya diakses pada portal rumah belajar. Nah, jika sekolahnya tidak kemampuan IT-nya juga kurang memadai, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal paling dasar ya, misalnya dengan kembali kepada pembelajaran sebelumnya menggunakan buku pembelajaran, buku paket misalnya, ataupun modul yang bisa diberikan pada siswa untuk belajar di sekolah. Nah, jika untuk siswa yang memiliki gadget tapi terkendala jaringan, misalnya tidak bisa mengakses rumah belajar, portal rumah belajar atau pembelajaran lain, tapi masih bisa membuka chat WA, tentu saja kita bisa memanfaatkan WA tersebut Bapak Ibu, karena itu sangat umum dimanfaatkan WA untuk pembelajaran juga ya. Jadi mungkin demikian dari saya Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Bu Dianika. Ya, terima kasih tanggapannya Ibu Utami dan juga Bu Febri tadi. Jadi sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya melalui metode daring saja ya Bapak Ibu, lewat luring pun juga bisa. Seperti contohnya tadi, door to door, datang ke rumah siswanya langsung kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran daring.
Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Komang Sudiasning. Jadi bertanya, apakah aplikasi portal Rumah Belajar itu bisa diterapkan secara online, secara offline maksudnya, karena di sekolahnya terkendala sinyal. Ya, silakan mungkin dari Bu Febri terlebih dahulu untuk menanggapi. Ya, Bapak Ibu, jadi buat saya di sini karena saya juga masih belajar untuk portal Rumah Belajar pada sumber belajar itu bisa kita akses nanti secara offline. Tapi misalnya dengan mendownload dulu materi tersebut ya. Misal Bapak Ibu pas ke sekolah ada koneksi jaringan baik, WiFi sekolah misalnya digunakan untuk mendownload, nanti misalnya disimpan di flash disk atau di HP, kemudian nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk misalnya pembelajaran atau dipelajari di rumah materi tersebut. Jadi mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Ibu Utami. Baik, terima kasih Mbak Febri. Sama seperti penjelasan Mbak Febri yang sumber belajar itu ada offline dan ada online. Tapi kalau untuk laboratorium maya, bank soal, dan juga kelas maya itu sangat memerlukan koneksi internet online. Yang bisa dimanfaatkan offline itu hanya yang sumber belajar. Seperti itu. Silakan, Dian. Terima kasih tanggapannya Bu Utami dan juga Bu Febri tadi. Jadi disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Berikutnya satu penanya lagi, pertanyaan terakhir. Ini tentang pembatik nih dari Bu Febri sama Bu Utami dari bukan Bapak Wawan Budianto. Apakah jika sudah pernah ikut pembatik dapat mengikuti pembatik kembali? Nah, mungkin Bu Utami atau Bu Febri bisa sharing tentang pembatiknya. Silahkan dari Bu Utami dulu, silahkan. Terima kasih, Dian. Sangat bisa sekali. Jadi senior kami ada yang 3 kali mengikuti pembatik setiap tahunnya dengan tujuan ada satu, itu mengupdate pengetahuan mereka tentang perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang, menambah ilmu dan juga menambah teman. Dan yang ada juga yang karena ingin menambah souvenir dari Pusdatin. Jadi kalau sampai level atas itu kami dikirimi seperti ini, rompi dan baju rumah belajar dari Pusdatin Kemdikbud, seperti itu. Silakan Mbak Febri. Mungkin dari Mbak Febri ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, jadi begitu seperti penyampaian Ibu Utami ya, Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah terus terang rekan saya di sekolah dan sangat giat dalam menerapkan IT juga ya. Jadi makanya mungkin Bapak bertanya apakah bisa mengikuti pembatik lagi jika sudah ikut. Tentu saja bisa Bapak, selama Bapak masih mau berusaha dan mau belajar. Begitu Bapak, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sesi terakhir penanya dari Bapak Ibu. Dengan telah dijawabnya semua pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab kita pada bincang bicara lintas kabupaten pada pagi hari ini. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya kita sebagai guru sudah disediakan berbagai fasilitas untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah, tinggal kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan kepada host, mari kita dengarkan bersama closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Bu Utami terlebih dahulu. Silakan Bu Utami. Terima kasih Dian atas waktunya. Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih sekali karena Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu Bapak Ibu meluangkan itu berkorban koneksi jaringan kuota atau mungkin WiFi. Kami akan mengadakan kembali seminar ini minggu depan. Itu pembicaranya Budayu dan Diannya. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu masih ingin bisa bergabung bersama kami untuk sharing pengalaman dan juga berbagi pengetahuan yang didapatkan di level 4 pembatik.
karena kita adalah seorang pendidik, tentunya belajar itu harus terus dilaksanakan sepanjang hayat. Saya sendiri merasakan, saya sudah misalnya rasanya kita sudah bisa segini, sudah cukup. Ternyata setelah ke depannya, oh ternyata masih banyak yang kurang dipelajari, semakin banyak yang kekosongan saya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Dan jika berkenan, kami juga masih welcome untuk ditanya-tanya di media sosial maupun di email yang kami berikan. Demi kemajuan pendidikan Provinsi Bali khususnya, karena kita di sini bergerak bersama selama masa pandemi ini, semoga bisa mengatasi problem-problem kita dalam mendidik anak-anak dan membentuk karakter mereka dengan baik. Terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih Bu Febri, closing statement-nya luar biasa sekali. Kita lanjutkan ke Ibu Febria. Silahkan Ibu Febria. Baik, terima kasih Ge. Jadi yang bisa saya sampaikan, saya benar-benar berterima kasih karena Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah berkesempatan hadir untuk menyimak saya dan teman-teman saya berbagi pada ruang virtual ini. Benar-benar kami sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu, waktu yang sudah Bapak Ibu berikan. Kami juga masih belajar, jadi jika ada hal-hal yang kurang yang kami sampaikan, kami harap Bapak Ibu juga bisa mengisi kekurangan kami. Kita saling berbagi. Kemudian untuk yang tadi menang kuis, tadi saya baru lihat satu orang ya, Ibu Krisna Ningsih. Ini Ibu siapa ya Ibu? Mungkin nanti bisa di chat saya ya. Bapak Ibu bisa men-chat saya untuk saya ketik nomor saya untuk mengkonfirmasi dari identitas Bapak Ibu sekalian, karena kami akan memberikan bentuk penghargaan kami atas partisipasi Bapak Ibu pemenang pada pagi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat dulu mungkin nomor HP saya di room chat ya, untuk Bapak Ibu pemenang bisa nanti mengirimkan saya pesan pribadi. Dan juga sepertinya ini direkam di live YouTube juga ya, Dayu ya? Ya, siap. Betul. Ya, mungkin Bapak Ibu jika ingin menonton kembali dipersilakan. Siapa tahu nanti ada yang terlewat, bisa dipersilakan untuk menuju ke YouTube kami masing-masing ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Saya benar-benar berterima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke G atau Dayu. Ya, terima kasih Bu Febri. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, silakan untuk mengisi link daftar hadir, sudah ada di kolom chat, silakan diisi. Bapak Ibu, demikianlah acara bincang belajar lintas kabupaten kita pada hari ini. Dimohonkan Bapak Ibu untuk tidak beranjak dari room meeting dulu, karena nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama, nanti dipandu oleh host kami. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu selama acara ini berlangsung. Hal-hal positifnya mari kita simpan dan kita bagikan kepada orang lain, dan hal-hal negatifnya mari kita buang jauh-jauh. Sekian dari saya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Saya kembalikan kepada Bu Dayu selaku host, silakan. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak untuk pemaparan yang luar biasa. Kita foto dulu apa gimana nih? Foto dulu ya. Baik, Bapak boleh, Ibu. Kita foto. Oke, siap. Bapak Ibu izin untuk dihidupkan kameranya biar bisa difoto bersama. Bu Dayu mungkin bisa dipandu untuk apa namanya gayanya, gaya rumah belajar boleh ya, nanti ada. Baik, kita foto bersama ya Bapak Ibu, gayanya gaya rumah belajar ya. Bapak Ibu yang masih belum menyatakan videonya mungkin bisa dinyalakan. Foto bersama Pak Ibu.
Baik, siap ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Lanjut ke screen 2. Yang kita scene berapa? Ayo Bapak Ibu yang belum gayanya. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Lanjut. Sudah selesai ya 1 sampai 2. Oke, udah. Terus aja kayak gini. Nggak tahu aku scene berapa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya-karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Tetap semangat belajar, semangat berbagi, semangat mengisi diri, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesianya. Demikianlah kegiatan bincang bersama SRB Bali sesi 1. Ikuti kembali kegiatan bincang bersama SRB Bali sesi 2 minggu depan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe media sosial Rumah Belajar. Sebagai penutup, saya tutup dengan pantun. Ada embok, ada beli, ada papa, ada mami. Mari belajar bersama SRB Bali. Minggu depan masih bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hilang dia. Bapak Ibu yang sudah mengisi absen, boleh meninggalkan room ini. Terima kasih.